Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Astuti dengan NIM 2011B054. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem kardiovaskuler. Ini untuk ujian lab online sistem kardiovaskuler. Di sini ada komponen darah. Dari komponen darah itu terdapat sel-sel darah dan juga plasma darah. Sel-sel darah itu terdapat 3 macam, ada sel darah merah atau eritrosit, ada sel darah putih atau leukosit, dan yang ketiga ada keping-keping darah atau trombosit. Selanjutnya ada plasma darah, di sini ada air, senyawa organik, senyawa anorganik, dan juga serum. Nah, kita bahas satu-satu mulai dari eritrosit. Jadi, eritrosit itu memiliki kandungan air sebanyak 70%, untuk hemoglobin sebanyak 25%, protein, lipid, dan juga kolesterol sebanyak 5%. Nah, sedangkan untuk fungsinya, itu mengangkut oksigen yang terikat pada hemoglobin. Untuk bentuknya sendiri itu bikonkaf, seperti cakram, dengan sitoplasma yang berada di dalam membran sel yang elastis. Nah, untuk eritrosit pada laki-laki dewasa itu sebanyak 1 mm kubik darah itu terdapat lebih kurang 5 juta sel darah merah. Sedangkan untuk perempuan itu hanya 4 juta. Nah, selanjutnya dalam setiap 1 mm kubik darah itu terdapat 4-13.000 sel darah putih dengan perbandingan sel darah putih dengan sel darah merah 1:600. Untuk jumlah selnya itu tidak dapat ditentukan secara pasti. Kenapa? Karena penyebarannya itu di dalam tubuh itu tidak merata. Nah, untuk fungsi leukosit sendiri itu umumnya untuk melawan peradangan dan juga Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan macam-macam sel darah putih. Yang pertama ada granulosit. Nah, macam-macamnya itu terdapat 3 macam. Yang pertama ada neutrofil. Jadi neutrofil itu plasmanya itu bersifat netral. Bentuk inti itu bermacam-macam. Misalnya berinti bengkok, banyak, dan juga berbatang ya. Nah, ini neutrofil ini bersifat fagosit. Selanjutnya ada eosinofil. Jadi plasmanya itu bersifat asam, berbintik-bintik kemerahan, dan untuk jumlahnya itu meningkat jika terjadi infeksi, dan bersifat fagosit juga. Selanjutnya yang terakhir ada basofil. Jadi plasmanya itu bersifat basah, berbintik-bintik kebiruan, dan bersifat fagosit juga. Nah, untuk macam sel darah putih yang kedua ada agranulosit. Terdapat 2 macam. Yang pertama ada limfosit. Nah, limfosit ini berinti satu dan tidak dapat bergerak bebas. Yang fungsinya itu berperan dalam pembentukan zat antibodi. Yang kedua ada monosit. Nah, ini berinti satu besar, berbentuk bulat panjang, dan dapat bergerak cepat, dan juga bersifat fagosit. Oke, di sini ada trombosit. Jadi trombosit itu bentuknya oval dan juga sangat kecil. Jadi trombosit itu tidak mempunyai inti dan dapat melekat pada daerah luka pada dinding pembuluh darah dan hanya dapat dilihat dengan mikroskop. Nah, dalam 1 mm kubik darah itu terdapat 150.000 sampai 350.000 sel trombosit. Nah, trombosit sendiri itu berperan dalam proses pembekuan. Oke, di sini ada pengertian anemia. Nah, anemia sendiri adalah suatu keadaan di mana jumlah hematokrit, hemoglobin, dan eritrosit itu menurun di bawah normal. Nah, hal ini bisa dikarenakan inflamasi kronik atau produksi sel darah merah yang terganggu. Nah, tadi kan sudah membahas tentang leukosit dan juga lainnya. Nah, sekarang misalnya gangguan pada sel darah, nah misalnya anemia. Ini ya gangguannya.
Selanjutnya, untuk penyebab anemia sendiri ada beberapa faktor yang menyebabkan anemia. Yang pertama yaitu kekurangan zat besi, vitamin B12 atau asam folat. Yang kedua, ada kerusakan pada sumsum tulang atau ginjal. Yang ketiga, kehilangan darah akibat pendarahan dalam atau siklus haid pada perempuan. Dan yang terakhir, itu bisa karena penghancuran sel darah merah atau anemia hemolit. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang golongan darah. Nah, golongan darah itu pada setiap manusia terdapat beberapa macam, ada 4 macam ya. Yang pertama ada golongan darah A, golongan darah B, darah AB, dan yang terakhir ada golongan. Oke, selanjutnya kita akan membahas pembuluh darah besar yang melewati jantung. Itu ada beberapa macam. Yang pertama itu ada vena cava superior. Jadi, vena ini adalah vena besar yang membawa darah kotor dari tubuh bagian atas menuju atrium kanan. Nah, yang kedua ada vena cava inferior. Vena ini adalah vena besar yang membawa darah kotor dari bagian bawah diafragma ke atrium kanan. Selanjutnya ada sinus konaria. Jadi, sinus ini adalah vena besar di jantung yang membawa darah. Nah, selanjutnya ada truncus pulmonalis. Jadi, truncus ini adalah pembuluh darah besar yang membawa darah kotor dari ventrikel kanan ke arteri pulmonalis. Jadi, arteri pulmonalis ini dibagi menjadi 2, yaitu kanan dan juga kiri, yang membawa darah kotor dari pulmonary trunk ke kedua paru-paru. Nah, selanjutnya ada vena pulmonalis, yaitu vena yang terbagi menjadi 2 macam, kanan dan juga kiri juga ya. Nah, vena ini itu membawa darah bersih dari kedua paru-paru ke atrium kiri. Selanjutnya ada aorta ascendens. Jadi, ascending aorta itu merupakan pembuluh darah besar yang membawa darah bersih dari ventrikel kiri ke arcus aorta atau lengkung aorta ke cabangnya yang bertanggung jawab dengan organ tubuh bagian atas. Dan yang terakhir ada aorta descendens. Jadi, descending aorta itu adalah bagian aorta yang membawa darah bersih dan bertanggung jawab dengan organ tubuh bagian. Nah, ini ada sirkulasi pulmonal. Jadi, sirkulasi pulmonal itu adalah peredaran darah antara jantung dan juga paru-paru. Jadi, sirkulasi pulmonal itu diawali dengan keluarnya darah dari ventrikel kanan ke paru-paru melalui arteri pulmonalis dan kembali lagi ke atrium kiri melalui vena-vena. Nah, ini gambar dari pembuluh darah besar pada jantung yang sudah tadi dijelaskan ya. Ada superior vena, aorta. Nah, ini untuk letak jantungnya ada di sini ya. Nah, di sini. Oke, di sini ada gambar pembuluh darah. Ada vena cava superior, arteri koroner. Nah, oke. Di sini kita akan bahas perbedaan antara arteri dan juga vena. Jadi ada beberapa perbedaan ya antara arteri dan juga vena. Kalau arteri itu dindingnya elastis dan tebal. Kalau vena, dindingnya itu tipis dan juga kurang elastis. Arteri itu tekanan darahnya itu kuat dan cepat. Kalau vena itu sebaliknya, tekanan darahnya itu lemah. Kalau darah pada arteri itu biasanya kaya akan oksigen, kecuali pada arteri pulmonalis itu karbon dioksida ya. Nah, kalau vena sebaliknya, darah vena itu kaya akan karbon dioksida, kecuali pada vena pulmonalis. Nah, letak arteri agak dalam, kalau letak vena itu dekat dengan permukaan kulit. Dan untuk denyut jantung itu terasa kalau arteri, sedangkan kalau vena itu denyut jantungnya itu tidak terasa. Dan untuk arteri itu tidak memiliki katup dan arah aliran menuju keluar jantung. Sedangkan kalau vena itu memiliki katup dan untuk aliran darahnya itu menuju jantung. Oke, di sini ada struktur arteri dan juga vena ya. Di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.